Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Subang akan melakukan kolaborasi mempraktekkan tentang alur kucing yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Pertama saya perkenalkan dulu, nama saya EN Sukaena dari SDN Cikuya, Kecamatan Pagaden. Kemudian saya akan berlaku sebagai observer dan didampingi oleh teman saya, Bapak. Baik, nama saya Basuni dari SDN Budisari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, CGP Angkatan 6, dan kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Kemudian saya didampingi juga oleh rekan saya. Kebetulan ini dari beda kecamatan. Siap. Ya Pak, Ya. silahkan Pak. Ya, nama saya Tatang Rohana. Sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Cibungku, Kabupaten Subang, sama dengan Ibu EN dan Pak Basuni sebagai CGP Angkatan 6. Pada diskusi kali ini saya bertindak sebagai coach. Terima kasih. Demikian perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Abbas dan Pak Haji. Oh iya, Petang. Gimana ngobrol-ngobrol, katanya Petang ada permasalahan yang perlu dipecahkan. Bisa ngobrol-ngobrol nggak Petang nih? Gini. Ya, Ya, bisa Pak Abbas. Iya. Katanya Bapak mendengar Petang ada masalah yang harus dipecahkan. Kira-kira masalah apa ya Petang? Pengen tahu nih. Ya, baik. Pertama barangkali terima kasih nih Pak Abbas. Iya. Sudah berkenan hadir. Iya. Saya sebetulnya ada sedikit permasalahan nih di Iya, kelas. Sekarang itu kan akhir semester nih Pak Abbas. Jadi sebentar lagi kita akan pembagian rapot. Nah, sementara masih ada siswa-siswa di kelas saya khususnya yang jarang masuk kelas. Jadi nanti kan berdampak nih, mereka dapat nilainya seperti apa, kan kita tidak tahu, apalagi kalau mereka jarang masuk gitu ya. Yang dikhawatirkan ini nanti menghambat untuk kenaikan kelas di semester yang akan datang. Itu kira-kira masalah yang saya ingin bicarakan dari kemarin dengan Pak Abbas gitu. Oh baiklah, kira-kira Pak Tatang apa rencana apa yang oleh Pak Tatang lakukan yang akan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Udah ada perencanaan belum? Nah, kalau ditanya perencanaan, saya coba di rumah orat-oret lah ya. Konsultasi juga dengan kepala sekolah. Saya coba merencanakan untuk kunjungan ke rumah. Sebetulnya kenapa anak tidak hadir, ini kan kita harus tahu ya. Nah, jadi itu barangkali yang terdekat saya coba akan kunjungan ke rumah. Tetapi kalau tindakan yang sudah dilakukan ada sebetulnya, yaitu pemanggilan orang tua. Itu sudah dilakukan. Nah, kunjungan ke rumah ini belum dilakukan gitu. Itu sekiranya itu udah dibicarakan belum dengan pihak atasan atau apa tuh? Udah masalah dengan pihak kepala sekolah itu? Ya, pasti ya. Segala tindakan yang saya lakukan pasti dikonsultasikan ya. Minta izin kepada kepala sekolah, termasuk juga kasus beberapa anak yang tidak masuk ini juga kita sampaikan. Dan kepala sekolah mensupport ya. Ya, selain kunjungan ini Pak, selain kunjungan ke rumah, itu ada nggak rencana lain yang akan mungkin akan menunjang ke proses yang akan Bapak lakukan tersebut? Ya, kemarin kan pemanggilan orang tua sudah ya, nah, tinggal kunjungan ke rumah yang belum. Nah, selanjutnya tentu saya juga konsultasi dengan komite sekolah ya, karena komite sekolah ini kan wakil orang tua, jadi kita konsultasi bagaimana baiknya supaya anak tetap bisa sekolah, semangat ya, apalagi sekarang menjelang UAS. Jadi itu barangkali yang bisa dilakukan Pak Abbas. Jadi kita konsultasi dengan orang tua, dengan komite ya. Ya, untuk komitmennya apa Pak? Untuk pelaksanaan selain kunjungan itu komitmen apa Bapak yang akan dilakukan supaya dalam proses tadi anak yang tidak masuk sekolah tersebut dapat tercapai, yang tadinya tidak hadir cukup banyak akhirnya bisa hadir.
komitmen Bapak apa yang akan Bapak lakukan? Ya, tindakan ini kan dilakukan tujuannya bagaimana menyelamatkan anak, memotivasi, yang paling penting itu motivasi internal mereka supaya terbangun sehingga semangat lagi untuk datang ke sekolah. Nah, kalau tadi Pak Abbas bertanya tentang komitmen, tentu ini menjadi tanggung jawab saya sebagai guru, bagaimana anak itu sebisa mungkin tetap hadir di dalam kelas, tetap semangat, dan ke depan barangkali kita harus lebih intensif lagi memperhatikan, memantau mereka, memberikan perhatian lebih kepada mereka supaya lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, selain itu, kira-kira Bapak dukungan apa yang untuk menunjang proses tersebut, Pak? Ada nggak dukungan dari pihak luar ataupun dari pihak sekolah? Nah, ini yang menarik. Di sekolah ini kan, kalau di sekolah saya itu ada banyak siswa Pak Abbas ya. Tentu tidak bisa langkah ini dikerjakan oleh satu orang. Saya merasa perlu dukungan dari rekan-rekan sejawat, dari orang tua, termasuk juga dari karyawan sekolah yang lain, misalnya ada caraka dan lain sebagainya. Ini penting supaya perlakuan terhadap siswa yang jarang masuk itu sama. Jadi anak-anak kita terus diperhatikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa memperbaiki keadaan begitu. Oh iya, baik Pak. Baguslah Pak. Program yang akan Bapak laksanakan hebat sekali. Mudah-mudahan apa yang Bapak cita-citakan dapat terwujud. Amin. Dengan tanggung jawab dan semangat yang tinggi. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan permasalahan ini tidak hanya di tiap sekolah, tidak hanya di sekolah Bapak, mungkin di setiap sekolah juga pasti ada masalah itu. Dan dari pembelajaran ini semoga dapat diambil hikmah supaya bagaimana solusi untuk menghadapi anak yang malas untuk belajar. Dari program ini semoga Bapak sukses, Amin. Semangat terus dan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih Pak atas curhatan Bapak terhadap saya. Terima kasih Pak Abbas. Jadi saya lega nih, sudah ada solusi. Ternyata dengan obrolan yang ringan ini, hal-hal yang tadi tidak terpikirkan, wah ternyata betul nih, Pak Abbas sudah mampu menggali potensi yang ada pada diri saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab saya untuk mencerdaskan anak-anak kita. Sekali lagi, Pak. Terima kasih Pak Abbas. Makasih Pak. Demikianlah sudah kita saksikan tadi obrolan Pak Haji sebagai Kuci dan Pak Abbas sebagai coach. Maka di sini saya akan memberikan observasi hasil dari pengamatan saya. Secara umum luar biasa, kucing ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu menggunakan alur Tirta, di mana Pak Abbas sebagai coach telah berhasil menggali dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Haji. Kemudian kelihatan sekali kalau Pak Abbas itu orangnya senang diajak curhat begitu kali ya, diajak ngobrol, mendengarkan keluhan Pak Haji dengan antusias. Dan sebagai Kuci, Pak Haji juga Pak Haji Tatang sudah dengan lancar menyampaikan permasalahan-permasalahannya dan mendapatkan tanggapan yang bagus, yang serius dari coachnya. Demikian hasil observasi yang saya dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.